Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati semuanya para jamaah Media Ansor MWCNU Prambon yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan pada kesempatan bulan Ramadan tahun ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana ayat ini sering kali dibahas, meskipun sering dibahas tapi tidak pernah usang untuk selalu dikaji. Ini menandakan bahwa satu makna, bahwa satu lafaz, satu ayat dalam Al-Quran bisa memberikan banyak makna sehingga Al-Quran tidak akan pernah lepas dari perkembangan zaman. Namun pada kesempatan kali ini sedikit kami akan bawakan pemaknaan Al-Quran ini menurut para ulama terdahulu dengan cara yang berbeda. Di sana ada kata ya ayyuhalladzina amanu. Ada nida di sana, artinya ada panggilan di sana. Siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu semuanya untuk berpuasa. Pertanyaannya, kalau ada nida di sini, kemudian yang dipanggil adalah orang-orang mukmin, berarti tidak semua manusia itu diwajibkan untuk berpuasa. Hanya orang-orang mukmin saja yang diwajibkan berpuasa. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang mukmin yang diwajibkan puasa atau orang mukmin tertentu? Para fuqaha sudah jelaskan secara detail terkait siapa orang yang harus berpuasa. Seperti halnya dalam kitab Fathul Qorib yang kita tahu, wa syaraitu wujubus shiyam arba'ati asya. Ada syarat wajib orang-orang yang terkena hukum taklifi, wajibnya puasa. Yang pertama, itu dia al-Islam, orang Islam. Yang kedua, balik, wong sing wis balik. Yang ketiga, akal, orang yang punya akal. Yang keempat, wal qudrah ala shaum, orang yang mampu dalam menunaikan ibadah puasa. Jadi, orang-orang mukmin yang tidak memenuhi 4 syarat ini yang termaktub dalam kitab Fathul Qorib menurut para fuqaha, itu tidak diwajibkan orang-orang tersebut berpuasa. Misalkan orang-orang yang sakit, kemudian orang-orang yang sedang bepergian, orang yang sudah tua, renta, ibu hamil, dan lain-lain. Oke, simpan dulu. Terkait pembahasan ini, kita lanjutkan lagi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu semuanya untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan umat terdahulu supaya kamu semua bertakwa. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya orang berpuasa dengan takwa? Bagaimana mungkin ibadah puasa itu meningkatkan takwa? Itu yang sering kita lupakan, bahwa ibadah puasa ya sudah ibadah yang rutinan tiap setahun sekali, tiap Ramadan. Dan apakah dengan puasa ini ketakwaan kita bertambah? Itu satu pertanyaan yang perlu kita bahas. Dalam salah satu tafsir Syekh Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Al-Akbar Mafatihul Ghaib, beliau jelaskan dengan sangat detail. Beliau jelaskan mengapa sebuah ibadah puasa, rutinitas kita setiap tahun dapat meningkatkan sebuah ketakwaan. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, "Annahu subhanahu bayan bihadzal kalami anna sauma yurithu taqwa lima fihi minankisari syahwah wangkima'il hawa fa innahu yarda'u anil asyari wal batari wal fawahish. Wa dzalika li anna shauma yaksiru syahwatal batni wal farji wa inna ma yas'an nasu li hadain." Syekh Fakhruddin Ar-Razi jelaskan dengan sangat detail mengapa puasa dapat meningkatkan
ketakwaan. Karena puasa dapat meredam hawa nafsu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencegah kemungkaran. Yang ketiga, dapat menghindarkan kita dari sebuah kegiatan, karakter yang kesombongan. Dan yang terakhir, fawahis, kekejian. Hal ini karena wadzalika li'anna shaumu yaksiru syahwatal batni wal farji. Karena puasa dapat meredam hawa nafsu dari perut kita dan kemaluan kita. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, semua syahwat kita itu pasti mengakar pada dua hal. Yang pertama, syahwatnya perut karena kita lapar. Yang kedua, syahwat nuwun sewu, syahwat seks, syahwat kemaluan. Kita ngomongin apa selain ini? Seumpama pengen beli rumah yang bagus. Itu kan karena kita pengen dapat tempat yang nyaman untuk diri kita ketika makan, dan kita dapat kenyamanan dalam keluarga kita. Itu tetap nggak pernah lepas dari dua hal ini. Semua syahwat yang ada dalam diri kita, yang melekat dalam diri kita, itu hanya pengembangan dari dua syahwat perut dan kemaluan saja. Mau beli mobil supaya dapat istri cantik, balik maneh, syahwat kemaluan. Apalagi mau dapat pekerjaan yang layak supaya dianggap sama mertua, itu kita gagah-gagahan, ya kan? Balik lagi, syahwat kemaluan. Kemudian kita dapat apapun, jabatan dan lain-lain, nggak pernah lepas dari dua hal ini, dari dua syahwat ini, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Syekh Fakhruddin Ar-Razi sangat detail dalam menjelaskan terkait ini, mengapa puasa itu dapat meningkatkan ketakwaan. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, ketika kita tahu bahwa puasa dapat meningkatkan ketakwaan karena menghindarkan kita dari sebuah kesombongan, kekejian, dan lain-lain yang disebutkan Syekh Fakhruddin Ar-Razi, dan apa hubungannya dengan syarat-syarat puasa? Apa hubungannya yang kita jelaskan di awal tadi, dari kitab Fathul Qorib ada 4 syarat, dan apa hubungannya dengan ketakwaan? Kalau kita lihat dalam salah satu syarat orang berpuasa adalah al-aql. Orang punya akal itu satu hal, dan orang yang bisa menggunakan akalnya itu dua hal yang berbeda. Sama seperti Mas Saipul itu punya motor, dan Mas Saipul bisa mengendari motor, itu dua hal yang berbeda. Dia memiliki motor itu satu hal, tapi dia bisa mengendari motor itu hal lain. Jadi orang yang punya akal saja itu tidak cukup untuk dia dapat menggunakan akalnya dengan baik. Kemudian ketika kita beranjak pada tahap selanjutnya, ketika Mas Saipul itu punya motor, yang kedua dia bisa mengendari motor dan tahu aturan-aturan ketika mengendari motor. Yang ketiga, itu hal lain lagi adalah apakah dia bisa memperhatikan semua aturan-aturan ketika dia bisa mengendari motor. Simpelnya, apakah dia memperhatikan lampu merah dan lampu kuning ketika di perempatan. Kita bisa menggunakan akal kita punya akal, dan kita bisa berakal, menggunakan akal dengan baik, tahu mana benar, tahu mana yang salah. Masalahnya, apakah kita perhatikan mana yang buruk, mana yang baik tadi? Itu hal lain. Ketika kita tidak bisa memperhatikan mana yang baik, mana yang buruk, seperti ketika Mas Saipul mengendarai motor di perempatan, ketika ada lampu merah, dia tidak perhatikan bahwa lampu merah itu harus berhenti. Tapi ketika itu dia terabas lampu merah dan dia kecelakaan di perempatan. Sama seperti ketika kita berpuasa, ketika kita tidak perhatikan larangan-larangan Tuhan, dan ketika kita tidak perhatikan perintah-perintah Tuhan, maka banyak kecelakaan-kecelakaan yang ada dalam diri kita yang sudah kita sengaja, dan itu terjadi dalam diri. Itu. Jadi kalau kita tarik benang merah yang sangat panjang, mulai dari syarat wajib puasa, ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, para fuqaha telah jelaskan, tidak semua orang beriman yang wajib puasa melalui hukum-hukum fikih. Ternyata ada 4 saja. Ada orang Islam, baligh, berakal, dan dia mampu. Kemudian apa hubungannya puasa dengan ketakwaan? Maka semua syarat yang para fuqaha jelaskan dalam syarat-syarat wajib berpuasa,
kalau kita tidak perhatikan, kita tidak akan pernah meningkatkan ketakwaan kita. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama pada kesempatan Ramadan kali ini, kita perhatikan apapun yang sudah Tuhan berikan petunjuk, baik mana yang buruk, mana yang baik, kita tinggalkan yang buruk menuju sesuatu yang baik, supaya puasa kita dapat meningkatkan ketakwaan pada diri kita. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.